kepada jaringan mereka, yaitu users. Sementara yang lain menyediakan informasi baru dan publik kepada jaringan mereka, yaitu informers. Dan ini contohnya ada 12 mendefinisi 12 tipe pengguna media sosial. Selanjutnya itu satu tatanan khusus yang terkait dengan pola pengguna media sosial adalah perbedaan generasi. Tenaga kerja terdiri dari digital yang tumbuh tanpa internet, perangkat seluler, dan media sosial, yaitu generasi X dan yang lebih tua. Selanjutnya itu penduduk asing digital. Untuk siapa teknologi ini selalu menjadi bagian dari kehidupan dan tentu saja menggunakan dengan cara yang sama seperti mereka belajar, berjalan atau berbicara dalam bahasa asing mereka, yaitu generasi Y dan lebih muda. Selanjutnya adalah legal identity issue. Di materi ini ada beberapa pertimbangan terbesar dalam penggunaan media sosial media adalah implikasi hukum dan etika. Meskipun topik ini dapat memenuhi suatu bab atau bahkan satu buku, bab ini berfokus pada beberapa pertimbangan hukum dan etika yang paling relevan: diskriminasi, masalah privasi, dan pembalasan. Terakhir, satu cara utama untuk mengurangi masalah hukum dan etika disajikan dengan mengembangkan kebijakan media sosial. Diskriminasi merupakan inti dari banyak fungsi SDM, misalnya tujuan sistem perekrutan adalah untuk membedakan antara calon karyawan dengan kinerja tinggi dan karyawan yang dengan kinerja yang rendah, untuk memperkerjakan mereka yang kemungkinan besar akan berhasil dalam pekerjaan tersebut. Nah, selanjutnya ada opportunities and challenges for social media use in HR function. Nah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang diuraikan sebelumnya, terdapat banyak peluang dan tantangan yang terkait dengan penggunaan media sosial dalam SDM. Pobazu et al. 2016. Media sosial merupakan konteks yang relatif baru dalam organisasi dan dengan beberapa pengecualian tidak ada presiden hukum atau standar etika yang luas. Saat membuat keputusan tentang kapan dan bagaimana menggunakan media sosial dalam SDM, penting untuk mempertimbangkan pro dan kontra dan konsultasi dengan tim hukum di organisasi Anda jika tersedia. Di bagian ini, saya menguraikan peluang dan tantangan khusus yang terkait dengan penggunaan media sosial dalam fungsi SDM berikut. Ada rekrutmen, seleksi, orientation atau sosialisasi, pengembangan karyawan, dan manajemen disiplin kerja. Nah, di sini ada contoh yang ada di buku. Di sini ada polis selektif, ada purpose sama consideration. Nah, di polis itu ada beberapa, di situ ada kayak definisi media sosial, pedoman umum, referensi kebijakan organisasi
perusahaan. Berarti pada faktanya media sosial ini juga sudah jelas digunakan pada